Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mabtu. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah berkat limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Semoga seluruh hidup kita bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir hayat kita husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan kita, idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan penerusnya hingga akhir zaman, dan insya Allah termasuk kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita hormat kepada kedua orang tua kita. Kita sayang kepada kedua orang tua kita. Mengapa? Karena kita tahu kedua orang tua kita adalah orang yang perantara sebagai kita lahir di dunia. Ibu kita melahirkan kita, memelihara kita, ayah kita menafkahin kita dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh daripada itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita melalui perantaraan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat besar, sungguh sangat agung, sungguh sangat mulia, sungguh sangat perkasa. Sehingga perlu kita untuk bisa mengenal Allah lebih jauh lagi agar kita lebih beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jalan untuk kita bisa mengenal Allah. Yang pertama adalah kita mempelajari ayat-ayat qauliyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ayat qauliyah? Yaitu firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti di dalam surah At-Toha ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi dari ayat ini Allah melalui firman-Nya memperkenalkan diri bahwa sesungguhnya Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tiada ilah kecuali Allah, dan kita untuk menyembah Allah dan untuk menegakkan sholat, khususnya sholat 5 waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat lain banyak sekali, seperti dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu. Dan banyak sekali ayat Allah yang manakala kita tadaburi, kita pelajari, maka di situ kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua untuk mengenal Allah adalah kita mempelajari ayat-ayat qauliyah Allah. Ayat-ayat qauliyah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di belakang saya terbentang ciptaan-ciptaan Allah, ada tumbuhan, ada langit, ada mendung, ada angin, ada air dan lain sebagainya. Manakala kita pelajari, kita renungi, kita tafakuri, maka di situ kita akan mengetahui adanya suatu yang maha besar, maha pencipta, maha perkasa yang telah menciptakan alam semesta ini. Dan juga selain yang ada di luar ini, maka Allah juga menciptakan banyak sekali yang ada di dalam tubuh kita. Adanya darah, adanya jantung, adanya paru-paru, adanya ginjal, yang masing-masing memiliki fungsi masing-masing dalam tubuh kita. Dan itu semuanya di luar kendali kita. Pasti ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempelajari ayat-ayat qauliyah dan kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang ada dalam Quran dan juga ciptaan Allah di alam semesta ini, agar kita semakin mengenal Allah dan kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.